Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi bubarkan 2 kelompok pemuda yang terlibat tawuran di Kota Makassar. 5 terduga provokator ditangkap. Seorang karyawan PDAM ditemukan tewas di kebun milik warga wilayah Tanra Lili, Kabupaten Maros. Minyak kita kembali langka di sejumlah pasar di Kabupaten Bulukumba. Kita ke informasi pertama. 2 kelompok pemuda di Kota Makassar terlibat tawuran. Tawuran terhenti setelah polisi datang ke lokasi kejadian. 5 orang yang diduga sebagai provokator ditangkap pihak kepolisian. Tawuran yang melibatkan 2 kelompok pemuda di Jalan Abdul Qadir, Kota Makassar pada Selasa malam terhenti setelah polisi yang tengah berpatroli datang ke lokasi. Sebelum polisi datang, 2 kelompok ini sempat saling serang menggunakan anak panah dan batu. Saat polisi menyisir lokasi tawuran, 5 orang yang diduga sebagai provokator tertangkap. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti. Personel yang sementara melaksanakan patroli gabungan tersebut mendatangi TKP dan mengamankan 5 orang pelaku. Untuk barang buktinya kan apa saja ditemukan? Ya, dari 5 orang pelaku tersebut, 1 orang tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa busur dan pelontarnya. Untuk kepentingan pemeriksaan, 5 pemuda yang diduga sebagai provokator beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang karyawan perusahaan daerah air minum atau PDAM Maros ditemukan tewas di kebun milik warga Kecamatan Tanra Lili. Polisi menemukan luka gorok pada leher dan tangan korban. Begitu menerima laporan, polisi segera tiba di lokasi penemuan mayat karyawan perusahaan daerah air minum atau PDAM Maros di kebun warga Kecamatan Tanra Lili. Rahmat tewas dengan luka gorok pada leher dan tangan. Pria berusia 43 tahun ini dilaporkan istrinya tidak kembali ke rumah sejak Senin malam. Usai pencarian, jasad korban ditemukan 500 meter di belakang tempat kerjanya pada Selasa pagi. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi menyita sebuah pisau cutter. Sebelumnya, korban sempat menelepon sang istri dan memberikan pesan untuk jaga diri serta anak-anaknya. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian korban. Guna penyelidikan lanjutan, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diautopsi. Dia ditemukan 500 meter dari belakang kantor PDAM, Kelurahan Dulang. Dengan kondisi seperti apa ditemukan? Kondisi sudah meninggal dunia dengan ada luka teriris di bagian lehernya dengan lengan kanan. Untuk penyebabnya kami masih mendalami, kami masih dalam tahap proses penyelidikan. Dan kami menunggu dari pihak Rumah Sakit Bayangkara untuk apakah keluarga ingin dilakukan otopsi atau tidak. Keluarga menilai kematian korban tidak wajar, sehingga setuju polisi melakukan autopsi jenazah. Semasa hidup, almarhum tidak pernah cerita ada masalah keluarga ataupun pekerjaan. Jarak antara rumah dan kantor korban cukup jauh, yaitu dari Goa ke Maros. Ada sesuatu yang ganjal dilihat dari fisik kondisi mayat ini. Usai diautopsi selama 4 jam, jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan dekat rumah duka di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba menggeledah kantor Dinas Pertanian Bulukumba terkait kasus korupsi bantuan pengadaan mengolah pupuk organik tahun 2021-2022. Penyidik telah memeriksa 10 saksi termasuk tim teknis program. Kantor Dinas Pertanian Bulukumba digeledah tim penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba
terkait kasus korupsi bantuan pengadaan pengolah pupuk organik tahun 2021-2022 senilai 1,8 miliar rupiah. Dari penggeledahan selama 1 jam di sejumlah ruangan, penyidik menyita beberapa dokumen, buku rekening untuk kelompok tani, serta stempel. Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba sementara menangani dugaan tindak pidana korupsi UPPO itu pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba yang baru saja statusnya kami tingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan, seperti itu. Setelah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data dan keterangan serta pemeriksaan beberapa saksi. Kasus korupsi ini telah masuk penyidikan dengan pemeriksaan 10 saksi, termasuk tim teknis program. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Demi menyukseskan pemilu 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba mencocokkan data pemilih di Kampung Senggang. Meski di kampung ini hanya ada 10 kepala keluarga, para petugas tetap semangat melakukan pendataan. Dengan berjalan kaki sejauh 10 km, melintasi hutan, gunung, dan jalan berbatu, Panitia Pemilihan Kecamatan bersama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba mencocokkan data pemilih di Kampung Senggang. Kegiatan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih ini diawasi langsung oleh Panitia Pengawas Kecamatan. Meski di kampung ini hanya ada 10 kepala keluarga, para petugas tetap semangat melakukan pendataan agar setiap warga mendapatkan hak memilih pada pemilu 2024. Pendataan berlangsung hingga 13 Maret 2023. Melakukan pencukulitan mendampingi TPS di wilayah terpencil di daerah Kindang. Itu di sini ada 7 rumah, ada sekitar 7 kakak, dan kami melewati medan yang sungguh luar biasa, harus melewati jalan kaki sepanjang 10 km itu, melewati jalan berbatuan, sungai, dan akhirnya sampai di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.